Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Oke, kali ini kita akan membahas materi program linier kelas 11 semester 1. Program linier nanti ada hubungannya dengan persamaan linier. Nah, kelas 8 kalau nggak salah di SMP. Pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau dulu persamaan, kalau sekarang pertidaksamaan. Jadi contoh yang pertama, misalnya 2x ditambah 3y ini lebih dari atau sama dengan 6. Terus yang kedua, misalnya 3x dikurangi 6y ini kurang dari atau sama dengan 18. Yang ketiga, ini ada 5x ditambah 7y lebih dari 6. Terus yang keempat, ini min 4x ditambah 2y kurang dari 8. Nah, kalau dulu kan tandanya sama dengan, kalau sekarang ada lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Lah, itu pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Jadi misalnya saya punya contoh gini, 2x ditambah 3y ini lebih dari atau sama dengan 12. Nah, kita jadikan persamaan linier dulu. 2x ditambah 3y ini sama dengan 12. Setelah itu kita cari perpotongan sumbu x dan sumbu y. Lah, ini SMP juga sudah. Ini x, ini y. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 4. Kalau yang 0 y-nya, x-nya berarti 6. Setelah itu kita buat garisnya di koordinat. Ini sumbu x, terus yang atas ini sumbu y. Lah, ini 0. X-nya tadi 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, ini 6. Terus sedangkan y-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Setelah itu kita hubungkan. Nah, kita hubungkan, seret. Lah, ini menjadi garis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Langkah berikutnya kita uji titik atau checkpoint. Nah, kita tahu dari garis itu ada dua daerah, di atasnya garis dan di bawahnya garis. Yang paling mudah kita masukkan atau kita cek untuk titik 0,0. Jadi 0,0 kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, jadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0, nah itu kan hasilnya 0. Apakah 0 itu lebih dari 12? Nah, ternyata ini kurang dari 12. Jadi jawabnya kan salah. Nah, kalau salah berarti titik daerah yang ada 0,0-nya itu bukan daerahnya. Jadi daerahnya yang atas. Nah, ini daerah penyelesaian namanya, kita arsir. Kita tulis DP, daerah penyelesaian, atau HP, himpunan penyelesaian. Nah, misalnya contoh yang kedua lagi, 3x dikurangi 4y. Lah, ini kurang dari 12. Kita buat persamaan linier 3x min 4y. Lah, ini sama dengan 12. Kita cari perpotongan sumbu x dan sumbu y-nya, sama kayak sebelumnya. Jadi ini x, ini y. 0, 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya min 3. Kalau yang 0 y-nya, x-nya 4. Nah, setelah itu kita buat garis seret. Nah, seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y, ini titik asal 0,0. Terus x-nya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, ini min 3.
Setelah itu kita hubungkan. Lah ini garis 3x min 4y sama dengan 12. Seperti tadi kita cek titik, ini ada di atas garis dan di bawah garis. Kita ambil titik 0,0 yang mudah. Nah, kita cek titik 0,0. Kalau kita substitusikan ke bentuk yang awal tadi, jadi 3 dikali 0 dikurangi 4 dikali 0 itu sama dengan 0. Apakah 0 itu kurang dari 12? Jawabnya betul. Nah, terus kita arsir daerahnya. Tapi sebelumnya hati-hati lagi ya. Ini tadi belum saya jelaskan. Nah, bagaimana jika tandanya tidak ada sama dengannya? Kalau tidak ada sama dengannya, garis biru ini bukan garis penuh tapi putus. Jadi putus seperti ini. Seret. Nah, seperti itu. Karena tidak ada sama dengannya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menyusun ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau ada daerah penyelesaian disuruh menentukan pertidaksamaannya? Ya, yang pertama kita harus ingat dulu waktu SMP kan ada menentukan persamaan garis lurus jika melalui dua titik, ya kan? Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 ini sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, itu persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persamaan garis lurus melalui satu titik dan mempunyai gradien M. Jadi rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Saya yakin ingat semua. Nah, ini. Terus yang berikutnya, yang ketiga, itu jika ada garis, nah seperti ini, misalnya di sini A, di sini B. Nah, persamaan garis jika diketahui gambar garisnya. Jadi ini yang di Y ada A, terus yang di B, yang di X ada B. Nah, yang di Y itu kalikan dengan X, jadi AX. Yang di X kalikan dengan Y, lah ini sama dengan A dikali B. Ini nanti sering muncul yang ini. Nah, seperti itu yang perlu kita ingat. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Nah, misalnya di sini saya punya daerah penyelesaian. Ini X, ini Y, ini misalnya 3, di sini 5, terus ini garisnya, terus daerah penyelesaiannya di atas, misalnya di atas. Nah, seperti itu. Kita tulisi dulu DP. Nah, bagaimana cara menentukan pertidaksamaannya? Langkah pertama, kita tentukan persamaan garisnya dulu. Nah, karena seperti ini, yang di Y ini kalikan dengan X, jadi 3X. Yang di X kalikan dengan Y, berarti 5. Y sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Setelah itu kita cek titik yang berada di
daerahnya, di daerah penyelesaian. Yang paling mudah ini titik 5,3. Jadi kita cek titik 5,3. Nah, kita substitusikan 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 ini sama dengan 30 lah. 30 itu lebih dari 15. Nah, jadi kita peroleh 3x ditambah 5y ini nilainya lebih dari atau sama dengan 15. Selesai. Nah, misalnya contoh lagi misalnya seperti ini. Nah, ini. Terus garisnya. Nah, ini 7, terus ini 2. Nah, daerahnya misalnya berada di bawah. Daerahnya di bawah. Sama kayak tadi, langkah pertama kita tentukan persamaan garisnya. Yang di Y kalikan dengan X. Nah, yang di Y kan 7, berarti 7 X ditambah yang di X itu 2, berarti 2 Y. Nah, ini sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 2-nya lebih panjang dari 7. Nggak apa-apa ya, yang penting paham. Terus langkah berikutnya, karena daerahnya di bawahnya garis, berarti kita ambil satu titik yang ada di bawah garis, yaitu titik 0,0. Jadi nah, cek titik 0,0. Kalau kita substitusikan, jadinya 7 dikali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Lah, ternyata 0 itu kurang dari 14. Nah, kurang dari 14. Sehingga kita bisa tentukan 7x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 14. Selesai. Nah, seperti itu menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Nah, sekarang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau namanya sistem berarti nanti lebih dari 1. Jadi misalnya 2x ditambah 3y ini lebih dari atau sama dengan 6. Terus ini 3x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, seperti ini. Ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa juga gini, x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 8. Terus 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, atau juga bisa 3, juga bisa nanti 3 pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT LDV? Jadi misalnya ini 2x dikurangi 3y kurang dari atau sama dengan 6. Terus x ditambah y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, misalnya seperti itu. Lah, caranya saya sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Jadi yang pertama, kalau x-nya 0, y-nya min 2. Jadi nanti kita gambar dulu. Kita cari perpotongan sumbu x dan sumbu y. Nah, seperti ini. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Yang pertama, kalau x-nya 0, y-nya min 2. Y-nya min 2 berarti 1, 2 min 2 di bawah. Terus kalau yang 0 y-nya, x-nya sama dengan 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita garis dulu. Nah, ini garis yang pertama. Terus yang kedua, kalau x-nya 0, y-nya 3. Kalau y-nya yang 0, x-nya juga 3. Berarti
1, 2, 3. Ini 3, kita hubungkan. Nah, seperti itu. Dan nanti kita cek titik yang mudah itu 0,0. Jadi cek titik 0,0. Kalau kita masukkan ke yang pertama, ke pertidaksamaan pertama, 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 itu sama dengan 0 kurang dari 6, betul. Terus kalau kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua, 0 tambah 0 sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 3, betul. Jadi nah, jadi daerahnya itu yang mengandung atau yang ada di titik 0,0. Yang pertama, nah ini terus. Nah, nanti kan di bawahnya yang satunya ini, terus yang satunya saya warnai hijau. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah arsiran. Nah, jadi arsiran dari kedua penyelesaian. Jadi ini, terus ini batasnya, Nah, ini daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, terus misalnya saya punya contoh lagi. X ditambah Y ini kurang dari atau sama dengan 4. Terus X lebih dari atau sama dengan 2. Sudah itu. Misalnya ada 2. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 4. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya sama dengan 4 juga. Nah, kita gambar lagi. Ini X, terus ini sumbu Y, ini 0,0. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. Kita hubungkan garisnya. Ini garis yang pertama. Terus yang kedua itu X sama dengan 2. Jadi persamaan garisnya X sama dengan 2. Berarti pas 2 ini di garis vertikal. Nah, seperti itu. Nah, karena X lebih dari atau sama dengan 2, berarti daerah penyelesaiannya yang kanan. Jadi yang lebih dari atau sama dengan 2. Seperti ini. Terus yang X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Kalau titik 0,0 disubstitusikan, jadi kita cek titik 0,0. Jadi 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Apakah kurang dari 4? Nah, ternyata betul. Jadi betul daerahnya yang bawah. Nah, saya beri arsiran hijau. Nah, seperti ini daerah penyelesaian dari persamaan dua sistem tersebut itu adalah yang arsirannya beririsan. Nah, ini ke bawah terus. Ini daerah penyelesaian. Nah, seperti itu. Nah, tidak terlalu sulit. Nah, sekarang menyusun pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian. Nah, misalnya ada daerah penyelesaian. Ini misalnya 3, terus ini 4, terus ini ke sini, ini 2, terus ini 5. Terus daerah penyelesaiannya misalnya gini. Nah, ini terbatasi oleh sumbu X, terus ini terbatasi oleh sumbu Y. Nah, ini DP. Ini DP-nya.
Kalau kita perhatikan ada berapa garis dulu. Jadi yang pertama ini ada 1 garis, 2 garis, terus yang sumbu Y dan sumbu X, berarti ini yang ketiga, terus ini yang keempat. Jadi ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini yang di Y itu kan 5. Berarti kita tulis 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Terus yang kedua, ini persamaannya 3X ditambah 4Y 12. Terus yang ketiga, karena di pas sumbu X berarti Y sama dengan 0. Yang keempat, X sama dengan 0 karena pas sumbu Y. Terus sekarang kita tinggal menentukan tandanya. 5X plus 2Y, nah ini 10. Kalau kita cek di titik, misalnya titik 2,5 berada di daerahnya 2,5, dicek. Jadinya 5 dikali 2 ditambah 2 kali 5, jawabannya 20. 20 itu lebih dari 10. Jadi nanti tandanya lebih dari atau sama dengan. Dengan cara yang sama, ini nanti lebih dari atau sama dengan. Y lebih dari atau sama dengan 0, X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selesai. Jadi sistem pertidaksamaannya seperti ini. Itu ada 4. Terus misalnya contoh lagi. Nah, seperti ini. Ini misalnya 6, terus ini misalnya 8. Terus di sini ada 3, terus ini ada 5. Nah, kita misalkan daerah penyelesaiannya itu yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama, kita tentukan persamaan garis. Ada berapa garis dulu? Ini 1, 2, terus sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X dan sumbu Y nya insya Allah mudah. Terus sekarang yang 1 dulu, yang 1. Jadi yang 1 ini kan ada 3, berarti 3X. Ini 5, berarti 5Y, ini 15. Terus yang kedua 6, terus 8, berarti 6X ditambah 8Y, ini 48. Yang ketiga, karena pas sumbu X jadinya Y. Terus yang keempat karena pas sumbu Y jadinya X sama dengan 0. Nah, sekarang tandanya tinggal menentukan tanda. Garis yang pertama itu tandanya kan berada di atas. Kalau kita substitusikan titik 5,3, jadi kita cek titik 5,3 ke persamaan 1, jadinya 3 dikali 5 ditambah 5 kali 3, ini sama dengan 30. Lah, 30 itu lebih dari 15. Jadi tandanya lebih dari. Garisnya bumpet, garisnya penuh, nggak putus-putus, berarti sama dengan. Terus garis yang kedua itu ambil titik yang berada di bawah, misalnya 0,0. Kalau disubstitusikan nanti hasilnya kurang dari. Y sumbu X. Nah, daerahnya kan di atasnya sumbu X, berarti lebih dari. Terus yang pada sumbu Y daerahnya di sebelah kanan, berarti lebih dari. Jadi ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu menyusun sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, demikian dulu untuk penjelasan awal dari program linear.